Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia atau AGSI, Mas Sumardiansyah Perdana Kusuma. Mas Rian, ada isu yang menarik dan juga meresahkan bagi kalangan guru sejarah di SMK, terutama dengan adanya pengurangan jam pelajaran sejarah di SMK. Bagaimana tanggapan AGSI untuk menghadapi hal itu? Ya, secara garis perjuangan AGSI menolak jam mata pelajaran sejarah Indonesia yang dikurangi di jenjang SMK. Kita bisa melihat beberapa perjuangan yang kita bangun, salah satunya melalui seminar nasional Qovadis mata pelajaran sejarah Indonesia di SMK. Kita juga membuat tim dari Litbang mengkaji di mana nih masalahnya yang terjadi pada SMK, dan memang didapatkan beberapa temuan. Yang pertama itu SK yang diterbitkan oleh Dirjen Dikdasmen melampaui yang seharusnya. Dirjen Dikdasmen itu memang berwenang untuk menata kurikulum vokasi, tapi tidak menata mata pelajaran kelompok A yang disebut muatan ideologis. Dia hanya bisa untuk mengubah, mengotak-atik mata pelajaran kelompok C yang bersifat spesialisasi kejuruan. Nah, artinya memang ada yang salah dalam SK Dirjen. Mata pelajaran muatan ideologis justru diutak-atik, yang justru masalah itu sekarang menimpa bangsa ini. Kita nggak mau lulusan SMK hanya menjadi robot-robot pemuas kebutuhan industri bagi para pabrik-pabrik, bagi para kapitalis. Nah, kita mau membentuk manusia yang utuh. Pembentukan manusia yang utuh tidak hanya sebatas alat yang dihasilkan, tapi ada muatan ideologi yang dimunculkan yang itu terkandung dalam diri peserta didik. Kemudian yang kedua, Permendikbud nomor 60 dan juga Permendikbud nomor 37 itu juga masih memuat mengenai sejarah Indonesia yang diberikan wajib di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Artinya SK Dirjen Dikdasmen itu tidak seharusnya dikalahkan, Permendikbud 60 dan Permendikbud nomor 37 tidak seharusnya dikalahkan oleh SK Dirjen Dikdasmen. Sehingga ke depan kita berharap satu, secara regulasi terjadi penataan. Arahnya memang kita harus ketemu Dirjen Dikdasmen yang mengeluarkan SK itu, atau kalau memang mentok kita akan ke Ombudsman. Nah, tapi yang menarik adalah lepas dari itu perjuangan kita mengembalikan mata pelajaran sejarah, memang kita harus mereview, kita harus mengevaluasi apakah struktur kurikulum mata pelajaran sejarah Indonesia yang ada di SMK memang relevan dengan kebutuhan siswa SMK sekarang. Sehingga ke depan the future-nya itu kita berharap mata pelajaran sejarah Indonesia di SMK dikaji kontennya agar sesuai dengan karakter peserta didik, kebutuhan dunia vokasi. Misal fokus utama lebih kepada revolusi industri, atau kepada sektor maritim, atau kepada sektor pertanian. Sehingga nanti siswa SMK merasa, oh, dengan tema-tema tertentu pelajaran sejarah itu relevan dengan dunia yang saya tekuni. Sehingga pembentukan karakter akan terintegrasi dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, yaitu penguatan vokasi, seperti itu. Oke, kondisi itu kan masih terus berjalan. Terus langkah konkret real apa yang akan ditempuh oleh AGSI dalam waktu dekat ini? Kita sudah melakukan pertemuan dengan Puskurbuk, sekarang namanya Puskurjar ya, Pusat Kurikulum Pembelajaran. Kita juga sudah koordinasi dengan Direktorat PSMK. Kita juga sudah koordinasi dengan perguruan tinggi, ya artinya perlu duduk bareng deh untuk mengurai benang kusut mata pelajaran sejarah Indonesia di SMK supaya ketemu solusinya. Sebab masalah ini harus melibatkan lintas sektoral, ada perguruan tinggi di situ, ada AGSI di situ, ada Puskurjar di situ, ada Direktorat Dikdasmen di situ. Nah, artinya semua harus duduk bareng untuk mengurai benang kusut di mana kemudian melakukan satu formulasi untuk menyelesaikan problematika itu. Pesan untuk guru SMK terhadap keresahan yang sekarang ada gimana? Ya, yang jelas itu guru SMK itu ya harus menjalankan tugasnya sebagaimana amanat kurikulum. Terlepas dari polemik yang terjadi pada struktur mata pelajaran sejarah Indonesia, marwah untuk mewariskan nilai ideologi kepada peserta didik itu lebih utama daripada simbol-simbol formal yang muncul dalam bentuk regulasi. Artinya Bapak Ibu memiliki otoritas di ruang-ruang kelas, lakukan inovasi, berikan kebermaknaan kepada peserta didik, perkuat pembelajaran, tunjukkan ke semua orang bahwa memang sejarah Indonesia itu adalah mata pelajaran yang penting untuk dunia SMK. Artinya Bapak Ibu harus bisa memilah mana ranah yang Bapak Ibu tidak bisa jangkau, ranah kebijakan, ranah politis, mana ranah yang Bapak Ibu bisa melakukan satu perbuatan dimulai dari hal yang paling kecil sekalipun, melalui inovasi, melalui kreativitas, melalui penguatan pembelajaran, dan Bapak Ibu punya otonomi di ruang-ruang kelas. Baik, terima kasih Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Sumardiansyah Perdana Kusuma.